Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Fitri Adriani dan rekan saya Freddy Susanto. Di sini kami akan mereview atau menganalisis mengenai semiotika makna kesendirian pada lirik lagu Ruang Sendiri karya Tulus. Semiotika didefinisikan sebagai ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda. Semiotika sendiri merupakan disiplin ilmu atau metode analisis yang dapat mengkaji tanda-tanda yang terdapat pada suatu objek untuk diketahui makna yang tergantung dalam objek tersebut. Semiotika berasal dari bahasa Yunani semion yang berarti tanda. Semiotika adalah ilmu yang mempelajari tanda, di mana di sini akan menjelaskan tentang komunikasi yang merupakan kegiatan yang mutlak dilakukan oleh seluruh umat manusia selama mereka masih hidup di dunia sebagai makhluk sosial untuk berinteraksi terhadap sesamanya. Komunikasi dilakukan untuk menyampaikan pesan kepada orang lain dengan tujuan agar orang lain memahami maksud pesan yang disampaikan dan memiliki pengetahuan yang sama. Pertukaran simbol merupakan salah satu proses penyampaian pesan dalam komunikasi. Simbol memiliki sifat sembarang dan tidak terikat, tergantung ide atau pikiran yang terbentuk. Musik sendiri dapat dikatakan sebagai bahasa yang universal, yaitu sebagai media ekspresi masyarakat di mana musik dapat dinikmati oleh siapapun, dan musik mampu menyatukan banyak kalangan masyarakat, mulai dari kalangan atas hingga kalangan paling bawah, sekalipun tanpa mengenal bahasa. Tanpa disadari, musik telah mempengaruhi kehidupan sosial di dalam kehidupan masyarakat. Musik dapat merupakan sebuah ungkapan dari perasaan yang dituangkan ke dalam bentuk bunyi dan suara, yang dibagi menjadi vokal yaitu ungkapan suara dan instrumental yaitu ungkapan melalui bunyi alat atau alat musik. Terdapat 3 cara dalam analisis semiotika sendiri, yaitu ada denotasi, konotasi, dan mitos. Tatanan pertandaan pertama adalah denotasi, merupakan landasan kerja Saussure. Tatanan ini menggambarkan relasi antara penanda dan petanda di dalam tanda, dan antara tanda dengan referensinya dalam realitas eksternal. Barthes sendiri menyebutkan tatanan ini sebagai denotasi. Hal ini mengacu pada anggapan umum. Makna jelaslah tentang tanda. Makna denotatif akan sama dan perbedaannya akan ada dalam konotasinya. Tatanan kedua adalah konotasi. Konotasi menggambarkan interaksi yang berlangsung tak kala tanda bertemu dengan perasaan atau emosi pengguna dan nilai-nilai kulturalnya. Bagi Barthes, faktor penting dalam konotasi adalah penanda dalam tatanan pertama. Barthes menjelaskan dengan ibarat di dalam denotasi merupakan reproduksi mekanis di atas film tentang objek yang ditangkapnya. Sedangkan konotasi adalah bagian manusiawi dari proses seleksi atas apa yang masuk dalam bingkai frame fokus dan seterusnya. Dengan kata lain, denotasi adalah apa yang difoto, sedangkan konotasi bagaimana memfotonya. Fiske juga mengatakan bahwa konotasi bekerja pada level subjektif ketika kita seringkali tidak secara sadar menyadarinya. Mitos merupakan pemaknaan tatanan kedua dari Barthes. Mitos sendiri adalah cerita yang digunakan suatu budaya untuk menjelaskan atau memahami beberapa aspek dari realitas atau alam. Pada mitos primitif berkenaan dengan hidup dan mati, manusia dan dewa, baik dan buruk. Mitos kita adalah tentang maskulinitas dan feminitas, keluarga, keberhasilan, polisi, atau ilmu. Bagi Barthes, mitos merupakan cara berpikir dari suatu kebudayaan tentang suatu cara untuk mengkonseptual atau memahami suatu. Barthes menegaskan bahwa cara kerja pokok mitos adakah untuk menaturalisasikan sejarah. Makna kesendirian pada lirik lagu Ruang Sendiri karya Tulus dianalisis dengan menggunakan teori semiotika dari Barthes yang terdiri atas makna denotasi, konotasi, dan mitos sehingga diketahui makna kesendirian di dalam lagu tersebut. Yang pertama yaitu makna denotasi dalam ruang sendiri ini. Bertitik tolak pada pendapat Barthes, makna denotasinya ini diambil dari yang diterangkan dalam KKBBI untuk rujukan dalam mendapatkan makna kesendirian yang tersirat dalam lirik lagu Ruang Sendiri, di mana untuk makna denotasi yang didapatkan dari lirik ini secara keseluruhan dalam merujuk pada KKBI memiliki makna mengenai suatu keadaan. Pada saat penulis lagu menginginkan untuk merasakan rasa sendiri bebas, serta tidak selalu ada dengan orang yang bersamanya. Melalui kesendirian tersebut sehingga dapat muncul perasaan rindu yang
Makna konotasi. Makna konotasi lirik lagu Ruang Sendiri ditempuh melalui penafsiran baris-baris yang membangun lirik lagu tersebut. Dari keseluruhan baris dan hubungan, di antaranya dapat ditafsirkan makna konotasi dari lirik lagu Ruang Sendiri, yakni yang menyatakan terkait hubungan percintaan, di mana penulis lagu diposisikan sebagai seseorang yang sudah lama tidak merasakan kesendirian serta kebebasan dalam melakukan kegiatan sehari-harinya. Dikarenakan pasangannya serasa selalu ada dalam kesehariannya tersebut, sehingga menimbulkan rasa bosan karena tidak adanya jarak dan waktu untuk sendiri. Di sini juga penulis lagu mengungkapkan bahwa kesendirian itu suatu hal yang buruk dan menakutkan. Akan tetapi kesendirian itu juga dibutuhkan terutama dalam percintaan. Makna mitos. Setelah menganalisis lagu Ruang Sendiri oleh Tulus secara keseluruhannya, maka makna konotasi yang telah didapat sangat berkaitan dengan makna mitos yang ada dalam lirik lagu ini. Dari keseluruhan analisis lirik lagu, diperolehlah makna mitosnya, yakni pencipta lagu ingin menyampaikan bahwa kesendirian itu waktu untuk melakukan hal sendiri, tidak selalu dengan pasangannya. Ini merupakan hal yang dibutuhkan oleh setiap orang yang menjalin hubungan percintaan. Dalam hal ini, kesendirian yang sudah lama tidak dirasakan oleh penulis lagu ingin dapat dirasakannya kembali, sehingga mereka dapat mengetahui apakah mereka masih saling mencintai dan membutuhkan. Inilah lirik dalam lagu Ruang Sendiri. Lirik, beri aku kesempatan untuk bisa merindukanmu, jangan datang terus. Denotasinya menjelaskan mengenai keinginan untuk dapat merasakan perasaan rindu terhadap seseorang. Konotasinya adanya keinginan dari penulis lagu untuk mendapatkan kesempatan untuk merasakan perasaan rindu yang sudah lama tidak dia rasakan karena selalu merasa bersama. Mitosnya, kesendirian merupakan hal yang dibutuhkan oleh setiap orang yang sedang menjalin hubungan pacaran, di mana dalam hal ini kesendirian tersebut dapat menjadi penguat sebuah hubungan pacaran. Melalui kesendirian tersebut, orang juga dapat merasakan kembali perasaan rindu yang menjadi penguat dalam hubungan pacaran. Inilah makna analisis semiotikanya, di mana dalam lirik lagu Ruang Sendiri diperoleh dari tafsiran makna kesendirian dalam sebuah hubungan, khususnya pada orang yang sedang dalam hubungan percintaan. Makna kesendirian yang terkandung dalam lirik lagu tersebut mengajarkan kita untuk dapat memberikan ruang kepada pasangan kita, di mana ruang dalam sebuah hubungan itu diperlukan dan merupakan suatu hal yang baik. Nah, untuk kesimpulan sendiri dapat dikaji dari beberapa yang telah dibahas sebelumnya, di mana dari sinilah hasil kesimpulannya didapatkan untuk mengetahui dari makna semiotikanya. Nah, dalam lirik ruang lagu sendiri didapatlah hasil kajian semiotika. Dari makna denotasinya, lirik lagu Ruang Sendiri adalah keinginan penulis lagu merasakan rasanya sendiri, bebas dan tanpa kasih bersamanya. Untuk makna konotasinya, penulis merasa adanya rasa bosan terhadap pasangannya, tidak tahu lagi bagaimana perasaan kepada pasangannya. Makna mitosnya, pencipta lagu ingin menyampaikan bahwa kesendirian itu waktu untuk melakukan hal sendiri, tidak selalu dengan pasangannya. Ini merupakan hal yang dibutuhkan oleh setiap orang yang sedang menjalin hubungan percintaan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman dan menambah pengetahuan teman-teman juga. Terima kasih.